Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi PNS Zakat dan Wakaf Kabupaten Bogor, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Bapak Dr. Haji Bujang Nurhayat bersama seluruh staf PNS Zawa, Ibu Titit, Bu Nurul, Pak Wawan. Alhamdulillah bisa hadir di Babakan Marak Bojong Komit dengan tepat waktu. Terima kasih. Dan yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, tuan rumah Kepala KUA Kecamatan Babakan Marak, Afinatila Al-Haji Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan beliau tambah barokahnya. Mudah-mudahan bersama seluruh penyuluh hebat Babakan Marak, ya, saya singkat dengan PHB, penyuluh hebat Babakan Marak, karena penyuluh itu memang harus hebat, ombak katanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa memainkan peran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasih kita. Dan yang kami muliakan juga guru kita Afinatullah Muhtaro Bapak Haji Robi Syamsi Magi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, sekaligus pembina di PAH wilayah Kecamatan Cibinong, yang saya singkat juga penyuluh hebat Cibinong. Nah, alhamdulillah, terima kasih semuanya hadir, walaupun kuotanya 8, tapi kami ingin 10 semuanya hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dan tentunya yang tak lupa juga kami sampaikan, sama-sama kita hormati Kepala KUA wilayah Kecamatan Ciberem yang insya Allah hadir. Sakit punya sakit. Ya, bersama paknya seluruh Kecamatan Ciberem, guru-guru yang saya hormati. Mudah-mudahan walaupun tanpa kepala KUA-nya, insya Allah kita semangat, dan ini bersama penyuluh agama fungsional Kecamatan Babakan Madang, yaitu Ustaz Jalaluddin, dan penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ciberem, Ibu Siti Rahmah, dan juga yang tak lupa yang selalu menemani saya dengan setia, ya, Ibu Solihati. Alhamdulillah sampai detik ini menemani kita dalam rangka acara ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama doakan untuk Kepala KUA Kecamatan Ciberem. Mudah-mudahan Pak Haji Syukuri senantiasa disehat walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadani wa likullinya bisoleh wa syafatil afiyah wa syafatil afiyah. Wa ila hadrati syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pertama-tama, seharusnya mah yang menjadi sambutan ini tuan rumah makasih. Tapi tadi bincang-bincang, udah ini aja sambutan. Alhamdulillah. Ya, saya
kita bersama-sama masih diberikan sehat walafiat. Itu yang paling utama dan pertama. Karena tidak mungkin kalau kita tidak sehat bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang Allah tentukan ini. Teringat akan hadis Nabi Muhammad SAW, betapa silaturahmi itu luar biasa. Bunten irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersilaturahmilah kalian, kita semuanya ini dari kecamatan Citerep jauh-jauh, dari Cibinong, Babakan Madang. Alhamdulillah yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan materi nanti yang disampaikan oleh Bapak kasih kita. Oleh karenanya tidak panjang lebar, kami atas nama Kecamatan Babakan Madang sebagai tuan rumah menyampaikan yang pertama terima kasih atas kehadiran daripada teman-teman Pak dan Pak di tiga kecamatan yang kebetulan bertempatan di Kecamatan Babakan Madang. Mudah-mudahan yang tadinya sempat berubah waktu dari mulai jam 11 ya, dari mulai jam 11 alhamdulillah jadi tetap sebagaimana yang disampaikan di awal, jadi maknya jadi nggak berubah dan nggak morok. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih dan nanti arahan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Kecamatan Madang, Bapak Madang, insya Allah kami siap Pak Kasih menerima materi nanti yang akan disampaikan. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan teman-teman semuanya dari Pak dan penyuluh hebat Cibinong, penyuluh hebat Citerep, penyuluh hebat Babakan Madang siap ikut serta mensukseskan dalam rangka kegiatan penanganan utama moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Seksi Penais Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Kiai Haji Ujang Ruhyat MPD. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong sekaligus Ketua Pokja APRI Bapak Kiai Haji Robi Syamsi MPD. Yang saya hormati guru saya penyuluh agama Kecamatan Cibinong Bapak Kiai Haji Abi Rosyad, dan juga akhina fillah Ustadz Jalaluddin penyuluh agama Kecamatan Babakan Madang, dan juga Ibu Ustazah Hajah Siti Nur Rahmah penyuluh agama Kecamatan Citerep, dan juga Ibu Hajah Siti, pakai Siti gak Bu? Saya tambahin ya Siti ya. Jadi lupa tuh saya namanya tuh. Enggak. Solihati ya. Pura-pura. Ibu aja Ustazah Solihati. Karena tadi saya tanya tambahin Siti jadi lupa namanya ya. Mohon maaf Ibu aja ya. Dan juga segenap penyuluh agama non PNS, katanya sekarang bahasanya bukan PAH lagi ya, PAIF dan penyuluh non PNS gitu ya. Dari 3 kecamatan, para alim ulama semua ini, apalagi teman-teman dari Cibinong ini, guru saya Ustaz Sukron, ada guru yang ajar kebaikan, juga ada yang menyesatkan di Cibinong ini. Dan juga segenap
yang hadir pada kesempatan ini Bapak Haji Wawan, ya, senior saya dulu di Urais, bagian ngomelin saya ya. Alhamdulillah sekarang kita bekerja sama bareng lagi. Puja dan puji syukur mari sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kumpul kita pada hari ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa menjadi keberkahan buat kita khususnya dan juga instansi yang sedang kita jalani ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak kasih yang saya hormati dan segenap hadirin, pertama atas nama tuan rumah KUA Kecamatan Babakan Madang dalam hal ini mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di wilayah Kecamatan Babakan Madang yang indah, yang asri, yang sejuk, ya benar gak? Ini saya tempat mojok ini, luar biasa memang. Dan biasanya kalau sudah datang ke Babakan Madang malas pulang. Pertama tempatnya indah Pak Kasih. Saya sudah jalan 3 tahun, luar biasa, nikahin naik gunung itu, jadi sambil kerja sambil refreshing gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kami ucapkan selamat datang dan mohon maaf yang ada tempat sarana prasarana apabila kurang berkenan mohon maaf ya. Kemarin juga sudah kita rapatkan dengan penyuluh agama Kecamatan Babakan Madang dan juga penyuluh non PNS. Saya sampaikan bahwa ini acara-acara penais 3 kecamatan, namun karena Babakan Madang adalah tuan rumah harus menjamu dengan sebaik-baiknya. Artinya segala sarana prasarana yang menunjang kegiatan ini harus benar-benar disiapkan. Maka saya berkoordinasi, kemudian saya telepon juga dari Cibinong, Ibu Zakiyah, ya, Bu, persiapannya gimana? Saya sudah siapkan snack Pak, yang lain-lain gimana? Belum ada koordinasi, siap, oke, Bu siapin ini, panggil Ustaz Sujai, makan gimana? Siap. Karena ini tamu, ya walaupun ini kegiatan penais dan melibatkan 3 kecamatan, Babakan Madang adalah tuan rumah. Baik buruknya acara sekarang ini kena imbasnya juga. Ya, betul. Kalau sampai sini ternyata jamuannya kurang memuaskan, hidangannya, tempatnya juga kurang memuaskan, pasti yang jelek Babakan Madang. Maka kemarin sudah saya koordinasikan Pak Kasih, ya. Mudah-mudahan inilah maksimal yang bisa kita laksanakan, kita sajikan. Berkenan dari Pak Kasih dan tim dan juga teman-teman penyuluh yang hadir dari kecamatan lain, yaitu Kecamatan Cibinong dan juga Kecamatan Citerep. Alhamdulillah tadi juga disampaikan oleh Pak Kasih bahwa penyuluh merupakan bagian dari KUA. Saya sering sampaikan kepada penyuluh yang ada di Babakan Madang, teman-teman sekalian ini merupakan bagian dari Kementerian Agama. Suka tidak suka teman-teman bagian daripada Kementerian Agama. Karena memang latar belakangnya Ustadz terkadang ada paham-paham, mohon maaf nih, ya, pada diri kita masing-masing yang mungkin bertentangan dengan apa yang sudah dikomandokan Kementerian Agama. Maka saya sampaikan apapun itu menjadi urusan pribadi, tapi ketika kalian menjadi penyuluh, maka teman-teman semua adalah bagian Kementerian Agama yang harus mendukung segala kegiatan, aktivitas, serta instruksi dari Kementerian Agama. Dan kemudian dalam KMA 34 ya, bahwa KUA merupakan unit, ya, artinya Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang menaungi berbagai macam hal, diantaranya penyuluh dan juga pengawas. Maka teman-teman semua
di penyuluh, SK juga sekarang sudah tanwil, ya. Sebentar lagi SK-nya menteri, habis menteri presiden, presiden malaikat, ya. SK kematian SK-nya, ya. Jadi ini SK bukan lagi dari kabupaten tapi dari Kanwil, luar biasa, ya. Maka teman-teman harus sadar bahwa teman-teman itu bagian dari Kementerian Agama yang siap untuk bekerja, ya, menjadi ujung tombak daripada Kementerian Agama. Bagi saya yang namanya bekerja itu yang terpenting khairukum anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang punya manfaat untuk manusia. Nah, kita di penyuluh ini punya manfaat di tengah-tengah masyarakat sebagai penyuluh agama. Maka sekali lagi tekankan bahwa penyuluh bagian dari KUA, ya, bagian dari kantor urusan agama yang apapun aktivitas yang dijalankan oleh Kementerian Agama, maka penyuluh juga punya tanggung jawab yang luar biasa, ya. Kadang masih ada penyuluh yang malu, Pak, kasih datang ke KUA malu, padahal itu kantornya dia, ya. Maka harus mulai sekarang kita semangat lagi, sinergitas antara KUA penyuluh menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di tengah-tengah kita. Bahkan kemarin juga kita sudah Zoom meeting, kemudian memasukkan data, ya, kepada UP, Pak kasih, ya, diinstruksikan bahwa data-data data-data honor yang ada di KUA, ya, semua masuk. Mudah-mudahan berdoa terus kepada Allah, ya, ke depan ada yang namanya P3K, ya. P3K. Apa P3K? Hah? Apa? Emang ente suster? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin, karena penyuluh saya tahu dari awal di Cibinong, dari yang, ya, ujrohnya 300, naik 500, naik 1 juta, insya Allah, ya, diperhatikan oleh pemerintah, asalkan kinerja kita, pelayanan kita kepada masyarakat semakin ditingkatkan. Insya Allah akan ada berbalik searah antara apa yang kita keluarkan sebagai kinerja dengan ujroh yang akan kita dapat, ya. Mungkin sekali lagi selamat datang di kantor urusan di wilayah Kecamatan Babakan Madang. Kita nikmati apa yang disajikan dan juga kita dengarkan apa yang menjadi amanat dari narasumber kita, yaitu Bapak Kasih Penais zakat wakaf. Mudah-mudahan pulang dari sini menjadi bekal buat kita, menjadi satu motivasi buat diri kita agar kita kerja lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. NU saya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya izin berdiri aja ya, sekian. Ya, hebat panitia, ya. Acara dinas, ya, acara dinas, tapi dikemas dia jadi saya acara dinas kan berdoktrin sama. Ya, saya suasana kita berdoktrin. Di sana Pak, selantai di bawah nggak apa-apa Pak. Saya mengambil letak. Patut. Sadayana kadieu we, ulah aya itu penting masalahnya. Oh. Ulah aya ieu teh. Ulah ngobrol. Dan luar biasa dari kepala KUA, tuan rumah kita sudah difasilitasi, termasuk di alhamdulillah langsung ini hadir. Mudah-mudahan secara pribadi ini saya ucapkan terima kasih, ya. Saya peringatan apalagi dan dari
Bapak Ibu selaku penyuluh agama Islam. Serius ini. Masuk YouTube bentar. Hah? Ini biar cenah serem ya. Jadi alhamdulillah, dan ini acara kemenang. Walaupun kegiatan ada di seksi Penangis Zakat Wakaf. Ya, ini acara kemenang. Bapak Ibu semua ditugaskan di Kemenag tingkat kecamatan. Dan tadi disampaikan bahwa KUA itu menjadi UPT, unit pelaksana teknis. Untuk penyuluh, kepala KUA itu selaku koordinator administratif. Tadi betul disampaikan itu. PAIP-nya koordinator teknis. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu bukan lagi PAH seperti dulu. Ini harus digaris bawah ini. Ya, bukan lagi seperti PAH dulu. Kalau hari ini penyuluh agama Islam non PNS, bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Makanya SK-nya juga itu dari Kanwil. Nggak ada ya. Yang non PNS itu dari Kanwil nggak ada. Ustaz Robi, guru aja, guru yang di negeri itu, yang non PNS itu dari kepalanya. Dan tidak sejuta seperti kita. Gitu. Jadi hari ini kita penyuluh agama non PNS. Ini sampai tahun berapa? Kita lihat ini. Nah, 2024. Moal dieureunkeun sampai 2024 mah. Sanu deuk ngeureunkeun kan kontraknya juga sampai 2024. Kecuali kalau ada masalah terkait dengan pidana, perdata, asusila. Ya, itu pasti selama tidak ada masalah. Nah, kalau ada masalah tadi karena bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama, nanti yang dipanggil itu minimal 2. PAIP-nya dipanggil nih Bapak Ibu kalau ada masalah nih. PAIP-nya dipanggil di BAP, kalau Cibinong dirusak dan dipanggil termasuk kepala KUA-nya dan saya. Kalau PAIP-nya ada masalah, saya dengan kepala kantor. Kalau saya ada masalah, yang dipanggil kepala kantor, ini mah dan Kasubag dan Kanwilnya. Nah, ini yang paling penting nih. Makanya betul kita penyuluh kantor kita itu KUA. Jadi ulahnya mah ulah namu. Tuh kudu dipanggil. Gitu. Karena bukan PAH lagi. Kalau PAH dulu kan ditunjuk jadi PAH ya, jadi PAHnya. Kan gitu. Hari ini kita penyuluh agama Islam ngalamar, kan hari kita ngalamar. Di asesmen kan? Iya. Jadi kesadaran sendiri memilih kan? Nah, ini harus dibedakan. Walaupun jabatan kita seabrek di kita itu. Anu jadi pengurus MUI, DMI, IPHI gitu kan? Atau jadi Ormas, MWCNU, Muhammadiyah, PUI, Persis, Matalu Anwar dan semuanya. Termasuk imam besar. Imam besar masjid besar, belum jadi pimpinan pondok pesantren, belum punya yayasan, punya lembaga. Iya, loba jabatan diurang teh tuh. Kalau dulu jadi PAH nggak ada urusan. Tapi hari ini karena bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama, itu ada konsekuensi tadi melibatkan kita. Makanya saling mengingatkan nih. Jadi tidak bisa lagi mereka 100% tuh bisa. Makanya tadi harus mengikuti regulasi karena kita bagian dari Kementerian Agama. Melaksanakan regulasi, mengawal regulasi. Walaupun kita tadi masyarakat tidak mungkin Bapak Ibu semua jadi penyuluh agama Islam kalau bukan tokoh masyarakat. Bukan tokoh agama, nggak mungkin karena persyaratan penyuluh agama Islam itu harus tokoh masyarakat dan di setempat. Kalau kita ini semua bisa pindah,
bisa pindah nih. Ya kan? Bisa pindah. Walaupun suka di sini sudah ada pos sekian. Bapak Ibu tidak akan dipindah karena orang asli di situ, didomisili di situ. Ini yang paling penting nih. Artinya kita tidak lagi bebas seperti tokoh masyarakat, tokoh agama seperti dulu, seperti Pak. Kalau kita sekarang bagian dari Kementerian Agama. Makanya kalau ada penyuluh, jangankan kita ya, penyuluh non PNS nih kita harus melaksanakan, menjaga regulasi. Kalau ada yang merongrong, tersetuju dengan regulasi, eureun jadi penyuluh. Itu pilihan masalahnya. Ini saya sampaikan ini. Apalagi di medsos. Ini perlu disampaikan nih, Kang. Ya, apalagi di medsos. Medsos itu tidak bisa, jejaknya tidak bisa dihapus. Jadi bukan yang PNS saja, semua PNS Kemenag itu tidak lagi merdeka 100%. Ya karena tadi. Karena regulasi. Bapak Ibu pun sama. Jadi kalau ada masalah-masalah di medsos itu tidak bisa tinggal dikeluarin aja karena ada cyber kan, tim cyber. Dan itu yang di BAP itu kita nih, melibatkan kita, itu persoalannya. Gitu ya. Hari ini 1 juta, hari ini 1 juta. Kemarin pemetaan sieun, jadi areureun. Nah, itu mah pemetaan urusan. Ya. Jadi sampai 2004 kita masih penyuluh agama non. Mau jadi 5 juta seperti Pak Ip. Bu Haja Solihati, Ustazah Solihati, Ustazah Sirohmah mau jadi 5 juta? Hah? Iya. Regulasi hari ini selain CPNS yang ada P3K tadi. Tidak otomatis seperti dulu. Nah, luar biasa ini, Ustaz Jalal nih. Dulu Pak, ini juga banyak senior-senior. Kunaon ai Ustaz Jalal jadi, ieu nu lain teu. Ya ieu meureun tanganna we alus. Ya dulu mah langsung pemberkasan K2. Hari ini tidak begitu karena kita penyuluh agama non. Mekanismenya P3K sama seperti ASN, cuman tidak dapat pensi. Itu pun tidak otomatis hari ini. Iya, itu kuota sama seperti CPNS. Itu pun ada persyaratan harus S1. Orang cana S1 berarti itu bisa. Kamu jadi penyuluh maksudnya P3 penyuluh. Kalau mau jadi P3 penyuluh, tuh bisa tuh. Tarbiyah, yang tuh bisa. Tarbiyah mah guru ka guru, P3K-nya. Harus non tarbiyah, non S1 harus keagamaan. Kok mau perikanan mah tuh, lain agama. Sarjana ekonomi itu bisa. Eta umum, tapi kalau sarjana ekonomi syariah, sarjana ekonomi Islam, ini bisa tuh. Gitu. Jadi tidak otomatis tadi oge. Oh saya dakwah ya, saya syariah. Itu pun tidak otomatis. Jadi P3K enggak calon. Tapi lamun lulus. Jadi iya kalau enggak berarti tetap penyuluh agama non PNS. Gitu aja. Teu kudu ngundurkeun diri, sieun teu kudu. Kalau mau jadi penyuluh agama itu S1 non tarbiyah ya dan non S1 ya keagamaan. Kalau guru berarti nanti P3K guru. Kalau kita mah P4 paket. Iya berarti kudu kuliah deui lamun jadi penyuluh mah, perbaikan nasib. Artinya begini. Iya. Ini saya perlu sampaikan karena kemarin nanya-nanya masalahnya dan itu urusan dari pusat, Pak. Oh iya nama tenang we tuh kudu. Iya, jadi we penyuluh sekarang udah tetap eta SK kita ditarikan we sampai 2004. Tetap. Nah, tinggal nanti ini sekarang kalau data sudah tadi sampaikan Pak siapa dan itu di UP dan saya kemarin sudah saya sampaikan ke Kanwil pusat. Semua diusulkan. Tapi karena kebijakan untuk penyuluh mah itu harus S1 dan itu non tarbiyah dan harus keagamaan. Gitu ya. Sehingga nanti tinggal kita nunggu kuota seperti CPNS. Suka makmur apa? Bahkan Madang berapa orang?
8. Dari 8 itu yang non tarbiyah ada berapa orang? Berarti kuotanya gitu. Wah, iya, oke. Ya. Iya gitu. Cibinong sabaraha? Contoh, 10 ti 10 teh nu non tarbiyah, nu non apa nu keagamaan sabaraha? 3. Nah, nanti kuotanya 3 tuh. Jadi P3K. Eta ge lain milik nu 3 orang eta. Bisa ti pembawakan madang mun aya nyalon ka Cibinong, bisa tuh. Citerep nyalon ka Cibinong, bisa tuh memperebutkan 3 kuota. Jangankan sekabupaten, antar kecamatan, kabupaten kota lain gak bisa tuh melamar kayak CPNS saja sama. Itu. Ya. Ya bisa aja, asal sesuai tadi bisa daripada nggak ada, tapi nggak tahu tuh kuotanya. Tapi nggak tahu kuotanya kan dari pusat kuotanya. Citerep aya sabaraha? Berarti 3 tuh. Jadi kuotanya 3 orang tuh. Ayeuna maksakeun nu tarbiyah daftar, nggak bisa itu karena aplikasi, Pak. Aplikasi. Terus kumaha atuh nya? Geus we jadi penyuluh non PNS, paling 1 juta. Ini kalau mau berubah nasib. Ini saya perlu sampaikan nih. Itu Citerep aya sabaraha Citerep? Hah? Nggak ada juga, bukan yang tadi. Yang keagamaan, yang di luar tarbiyah. Hah? Nggak ada. Coba bayangkan, ya. Berarti dan itu tidak wajib otomatis. Jadi kalaupun tadi 3 orang di mana di Cibinong ya, itu kalau mau nggak ngelamar juga nggak apa-apa kan, itu mah pilihan. Ya. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, nih sampai 2004 ini kita menjadi penyuluh non PNS, bukan PAH nih sekali lagi. Ya. Karena bagian dari Kementerian Agama tadi. Tugas Bapak sebagai penyuluh, kalau saya dari seksi Penais Zakat Wakaf, ya, itu hanya terkait dengan Penais Zakat Wakaf. Tapi kalau Bapak Ibu ini semua, tugasnya semua pelayanan Kementerian Agama, lintas seksi. Tugas kasih haji, Bapak Ibu semua urusan haji umroh tuh. Iya sama, karena kan Kementerian Agama tingkat kecamatan, UPT. Ya, jadi tidak pelayanan pencatatan nikah saja, semua pelayanan Kementerian Agama tingkat kabupaten di kecamatan dilayani dan Bapak Ibu itu. Ya. Urusan apa lagi kalau urais otomatis ya, urais apa lagi itu? Haji tadi sudah. Pondok pesantren, dinia itu tugas Bapak Ibu semua. Minimal dari sisi koordinasi di tingkat kecamatan. Sesuai yang 8 bidang itu minimal tuh. PD Pontren termasuk Pak Is misalkan sama, Dikmat madrasahnya sama, itu Bapak Ibu di bawah. Dan menjadi tadi bukan ujung tombak saja, jadi wajah. Wajah teh kumaha? Wajah Kemenag. Kang Peri. Ganteng cantiknya Kemenag di tingkat kecamatan itu tergantung Bapak Ibu. Serius. Jadi mata, jadi telinga, jadi tangan, jadi kaki itu Bapak Ibu. Makanya usernya, penggunanya kepala KUA. Karena sebagai koordinator administrasi. Teknisnya dengan Pak Ip. Walaupun atasannya kasih, bukan atasan kepala KUA, bukan. Makanya penyuluh karena fungsional di lapangan tidak mesti nongkrong di KUA, ada bukan staf KUA. Ini perlu dipahami nih, tugasnya di lapangan, walaupun koordinasi harus karena kantornya di KUA. Nanti tergantung kebijakan kepala KUA itu. Jadi tidak mesti sepekan itu nongkrong atau terus kemana iraha penyuluhannya, iraha koordinasinya, iraha pendataannya. Kalau sepekan itu ada 7 hari, sepekan itu 7 hari, saminggu 7 hari. Kan yang dilaporkan secara administrasi, kenapa harus dilaporkan? Kenapa harus dilaporkan? Kenapa? Ya 1 juta teh lain biar kelihatan. Jadi kita itu melaksanakan ini, Pak. Ini karena ada di misi. Bukuna ieu ngan hiji-hijina, yang lain boleh tambahan. Jadi tengarang-ngarang, ya. Jadi tengarang-ngarang ini menteri kan ini, Pak ini.
Jadi yang kemarin kita lakukan sosialisasi itu, ya ini kita melaksanakan misi, Pak. Moderasi beragama. Yang istilah ulama Islam wasatiyah gitu kira-kira. Sarua eta teh bahasa Kemenagnya moderasi beragama. Sama itu, sama. Dan kerukunan umat beragama. Jadi kalau ada orang Kementerian Agama membuat terukun, nah itu lain orang Kementerian Agama. Ya. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan mudah. Udahlah ini sama, tiganya bisa yang lain. Karena di Kemenag itu kan tidak hanya seksi PNAI saja, ada seksi yang lain. Pendidikan nanti ada seksi lain, ya. Lanjut. Nah, ini Kabupaten Bogor, penting. Walaupun Kemenag itu Kementerian Agama itu vertikal, tidak diotonomikan, tapi kita ada di kabupaten. Harus bareng sama. Karena kepala kantor Kementerian Agama itu membantu bupati dalam bidang keagamaan. Kemenag itu kita berarti di wilayah sama, membantu Pak Camat, kepala desa, lurah, kita tuh di bawah. Nah ini visi misi Kabupaten Bogor mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Sama kan dengan Kemenag tadi visi misinya hampir sama walaupun beda bahasa. Visi misi Kabupaten Bogor itu ada 8. Nah, kita kebetulan bagian 8 bidang keagamaan. Kalau bidang 1, misi 1 itu misalkan Sapras. 2 itu ekonomi. 3 kesehatan, ada dinas kesehatan. Pendidikan, ada dinas pendidikan. Nah, kita misi ke-8. Misi ke-8 itu ada 5. Nah, ini salah satunya. Kabupaten Bogor meningkatkan kualitas ketakwaan dan membangun ukhuwah serta toleransi antar umat beragama. Kan sarua. Sarua. Ini ada nih, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan. Nah, kenapa Bupati hari ini memberikan bantuan, baik itu hibah ataupun langsung? Karena melaksanakan visi misi ini. Termasuk kita, penyuluh ada kan hibahnya? Ayah kan? Nah, itu Bupati, bukan dari Kemenag gitu mah. Karena ada di misinya. Yang hari ini cair can. Kunaon can cair? Kok teuing? Data tadi, anu jadi amil teu? Mana? Coba di sini. Anu jadi amil teu? Hah? Lain teu naon, mana? Amil. Serius ya mana? Teu naon jadi amil oge. Amil basah apa amil kering? Iya teu naon, Pak. Karena amil juga dapat hibah. Persoalannya kenapa sampai hari ini belum cair? Karena double tea. Nya manehna teh teu ngaku. Manehna jadi penyuluh, manehna jadi amil, dua-duanya dicokot moal bisa, Pak. Karena kan satu nanti itu, kan itu. Rekeningnya kan satu nanti. Maksud saya, kalaupun Bapak amil, pilih salah satu, mau hibahnya amil yang amil atau penyuluh. Walaupun tidak harus mengundurkan diri, enggak, ini mah hibahnya amil salah satu. Supaya teu ngaganggu kanu lain, ya teu cair teh gara-gara eta, datana ieu saha ieu nu teu ngaku ieu. Double data gitu ya. Jadi wayahna ulah dua-duana hiji ambil gitu. Nah termasuk sarana prasarana yang lain itu hibah bupati ada. Meningkatkan intensitas komunikasi tadi udah sama, meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan sama, pelayanan penyiaran itu sama dengan kita ya, sama. Lanjut. Cuman 2 lah. Kepala di mana? Di sini. Rencana ya. Nah, saya sedikit. Ini terkait moderasi tadi. Bukunya itu sama dan saya yakin sudah ini. Tapi supaya pemahaman yang sama, saya ingin menekankan kata-kata kunci saja. Jadi moderasi beragama itu adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan. Pak, kita dari Kementerian Agama, Pak, harus jadi moderator, orang yang moderat melaksanakan moderasi beragama. Jadi ulah berlebih-lebihan, Pak. Tidak boleh ke kiri-kirian, apapun ke kanan-kananan. Wasatiyah bahasa ulamanya, bahasa kita. Tawasud, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, Pak. Karena kita Kemenag, walaupun kita pimpinan ormas misalkan, wayahna, semua dilayani. Walaupun kita ketua MWC, NU, orang Muhammadiyah kudu layanin, kan orang Kemenang, layanin, gauli, bukan gauli, apa namanya?
Nya gaul maksudnya. Lain gauli makanya. Iya sama. Kita orang Muhammadiyah dengan yang lain ormas hanya karena berbeda. Jangan, karena kita dari Kemenag semua terlayani. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Ya. Jangankan Bapak, Pak, apalagi nih, kita yang ASN, PNS maksudnya, itu pilihan, Pak. Kalau tidak moderasi, tidak melayani semua, itu jaminannya dieureunkeun, Pak. Dan itu sudah terjadi. Kemarin Sukabumi lagi diproses. Makanya itu hati-hati di medsos, Pak. Medsos itu tidak bisa jejaknya tidak bisa dihapus, Pak. Nah itu cyber. Itu mah tinggal dikeluarin waktunya aja. Kalaupun tidak sesuai ulah di medsos, mending ngobrol kieu we sugan gelut meureun. Ya, pas saya tapi di medsos nggak bisa, Pak. Tinggal dikeluarkan aja sesuai kebutuhan. Ya bohongan kan kita pemerintah, Pak, kita itu. Termasuk Bapak ini hari ini bukan PAH lagi. Dan efeknya, akibatnya, resikonya ke kita nanti 2 ke atas, Pak, di undang-undang oge. Paipnya dipanggil, kawannya dipanggil, koordinator abdi apa? Saya sama, Pak. Makanya hati-hati, Pak, di medsos. Bijak ulah memang kalaupun tidak ini. Bijak sini. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan, yang tadi itu tidak adil, tidak seimbang, jika ia melanggar nilai kemanusiaan. Jadi selama dia jelema, ya layani, Pak. Kamu orang Indonesia mah. Kecuali jurig mah ulah, Pak. Kamu dia beragama. Gitu maksudnya ini, Pak. Jadi nilai kemanusiaan karena manusianya, Pak. Kamu karena perbedaan mah. Wayahna ya, wayahna. Kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama kan ini berupa hukum-hukum positif, Pak. Hasil negara produk, perundang-undangan, peraturan. Kesepakatan bersama teh kumaha misalnya urang kan tokoh ya. Penentuan lebaran biasa nama. Penentuan lebaran. Hayang cepat apa yang belakangan? Lebaran poe Rebo. Karena orang tokoh masyarakat, imam besar, saya mah geus Senin wae. Ayo dak, Senin ulah Rebo. Bapak penyuluh pasti masalah, Pak. Itu maksudnya karena Bapak penyuluh, Pak. Kemenag, Pak. Tetap harus ngikutin hasil isbat. Itu kan semua pemerintah, Pak, keputusan pemerintah. Gitu, itu maksudnya tuh. Sampai hal-hal yang begituan. Karena masalah nanti konsekuensinya. Kalaupun orang Senin tidak Rebo, ulah kampanye, kamu bawa nulain mah. Ngeus we sorangan. Gitu maksudnya, Pak. Wayahna. Komo di kamedsoskeun mah, orang tokoh di penyuluh, wah udah, Pak. Itu jadi masalah nantinya. Itu misalnya contoh-contoh yang gituan. Ketertiban umum sama. Lamun di tempat orang wilayah kita ini ada yang memang misalkan dianggap maksiat tanda kutip, bukan hotel aja atau bar atau dan sebagainya. Masjid ge tempat maksiat mah digunakan misalnya aya wae kan mojok oge di masjid-masjid. Gitu. Iya langsung kita eksekusi, nggak boleh, Pak. Kita mengkomunikasikan. Aya bagian ketertiban, perda diniahkan. Siapa ketertiban itu? Ya aparat, Pak. Mun teu polisi, Satpol PP. Ulah urang, Pak. Nu ngabakar, nu nutup ulah, Pak. Nah, kita Kemenag, Pak. Kita bukan di situ. Walaupun kita tadi tokoh pimpinan misalkan, jangan, Pak. 3 prinsip ini menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dan kemaslahatan. Jadi berdasarkan kemaslahatan. Kenapa itu bahasanya Tuhan? Koreksi. Karena iya bukan untuk kita aja agama Islam. Non Muslim pun ini bukunya, buku sucinya iya. Moderasinya ini sama. Jadi supaya dimaklumi aja. Lanjut. 2D untuk salam ada. Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat beragama. Moderat itu adalah proses. Toleransi itu hasilnya. Jadi tidak mungkin orang toleransi kalau tidak moderat. Makanya sosialisasi. Dan bukan Bapak aja penyuluh, bukan. Yang sosialisasi semua.
Yang namanya ASN, Kemenag itu semua Pak, guru semua ini sosialisasi moderasi ini. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapatnya. Jadi lamun teu setuju Pak, teu setuju ya jeung regulasi Kementerian Agama, ulah ngademo Pak. Namanya orang Kemenag ngademo orang Kemenag kan teu lucu Pak. Gitu maksudnya. Nah ini maksudnya nih, cicing we wayahna. Cicing. Gitu kira-kira. Kan itu regulasi gitu. Begitu juga seorang moderat nih, saya punya keberpihakan. Nah ini nih, atas suatu tafsir agama, tapi ya tidak akan memaksakan berlaku bagi orang. Geus jang urang we sorangan. Teu kudu dieukeun. Ulah maksa ka batur gitu istilahnya. Gitu ya. Nih, lanjut. Oh ini tadi udah, jadi cuman tadi 3 lembar lah dari situ kunci-kuncinya. Ini yang tadi kinerja sudah saya sampaikan, Kemenag itu vertikal. Ya. Jadi atasan langsung Bapak itu, hampuran nih Pak Naib ya. Atasan penyuluh itu kasih penais, bukan Ujang Ruhyat ya. Kasih penais sahawai ke orang. Bukan kepala KUA atau paipnya bukan. Atasan langsung itu. Tetapi wilayah kinerja itu di kecamatan, yaitu di KUA. Koordinator administrasinya kepala KUA, koordinator teknisnya paipnya. Makanya saya kalaupun nanti terkait kinerja, itu pasti yang ditanya itu paipnya, tidak langsung Bapak Pak. Yang ditanya itu kepala KUA-nya. Ini dilanjutkan atau tidak, nah gitu istilahnya. Kalau nanti habis masa jabatannya, ini mau jadi P3K enggak, ini mau jadi CPNS, itu pasti ditanya ini sebagai koordinator, gitu ya. Makanya harus kolaborasi itu begitu. Tuh 40 kecamatan, nah sama data yang koordinator wilayah kecamatan kecamatan koordinator 1, 2. Ini tugas khusus. Pendataan majelis taklim per kecamatan, per desa atau kelurahan. Ada berapa yang sudah izin operasional? Ada berapa yang belum izin operasional? Ada berapa yang sudah berbadan hukum? Karena bedanya kalau berbadan hukum itu bantuan nanti itu. Kalau yang belum ya cukup izin operasional aja. Itu tugas wilayah, koordinator wilayah ya. Nanti koordinasi dengan yang lain. Tuh termasuk tadi ormas di data yang wilayah nih, bantuan dengan yang lain. Lembaga keagamaan yang lain dan seni budaya Qosidah tuh sama. Lanjut. Dah. Nih, ini yang tadi nih. Paip itu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh. Coba bayangkan, Pak. Satu orang ini paip ya. Diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangun kepada masyarakat melalui bahasa agama. Sorangan gempor Pak. Makanya Bapak Ibu ini. Dan tidak ada persaingan. Masa ada persaingan paip yang penyuluh non PNS, persaingannya di mana? Gitu, nggak ada persaingan. Koordinator antar penyuluh agama Islam ada persaingan? Nggak ada, karena kolektif kolegial harus bareng-bareng. Tapi lamun persaingan manggung mah ya tambah bagi-bagi we atuh. Gitu. Oh, persaingan, Pak. Gitu ya. Kalau paip kan Pokjalu. Khusus Pokjalu itu untuk yang PNS. Kalau bapak-bapak kan FKPAI, ya kan? Nggak bisa paip masuk ke FKPAI, nggak bisa karena khusus yang non PNS. Makanya ketika ada iuran teh naon? Arisan ya ngumpulkeun. Nggak ada istilah kedinasan, nggak ada urusan dengan kedinasan. Itu bukan urusan Bapak. Organisasi PAIP itu ke Pokjalu dari, oleh, untuk kan. Karena Bu Solehati hari ini mau bareng-bareng ke Jogja. Jadi tahun ini mah 2 juta aja iuran. Ya mangga, itu mah silahkan. Nggak ada urus kedinasan. Ya, kan gitu, itu mah organisasi. Bapak sama yang non PNS iurannya. Teu eleh oge 3 juta misalkan, mangga wae. Walaupun 1 juta, 3 juta baroga kontrakan tuh boga lembaga kan loba bisa. Itu misalnya artinya organisasi. Itu mah organisasi silakan, enggak ada urusan yang kedinasan.
Gitu ya. Lanjut. Nah, sementara kita PAI sebentar. Ini yang PAI ini. PAI non PNS. Bentar dulu. Mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat. Jadi moderator, guide, pembimbing, bukan pengonar, bukan. Pembimbing masyarakat sebagai panutan. Makanya dijamin jadi penyuluh non PNS itu pasti itu tokoh Bapak itu. Nggak mungkin kalau bukan tokoh Pak. Gitu ya, nggak mungkin. Sebagai penyambung tugas pemerintah. Penyambung Pak. Berarti kabel. Penyambung. Jadi lamun ayeuna urang justru mutuskeun, nah itu lain penyuluh Pak. Karena penyuluh itu penyambung. Tugas pemerintah yang menyampaikan ajaran agama, baik bersifat informatif, edukatif. Satu lagi, pembimbing umat beragama Pak. Pembimbing umat beragama. Dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan itu tadi. Jadi materi mah henteu Pak, sapras mah awas, ulah jadi biong teh, lain biong, punten. Koordinator Pak. Kalau koordinator bidang mah teu naon. Koordinator proposal maksudnya. Koordinator ini tadi ulah Pak. Karena kita urusannya ini mental dan moral Pak. Jadi lamun hari ini di kecamatan tidak ada siraman rohani, naik tugas kita Pak. Tingkat kecamatan. Koordinasi, sinergitas, kerjasama dengan MUI atau dengan Ormas. Pelaksanaan di situ. Atau di dinas-dinas, di UPT, mangga. Itu tugas kita. Selain tentunya di majelis talim. Jadi tugasnya bukan di majelis talim aja. Sama, bisa masuk ke pondok pesantren bisa masuk. Lembaga pendidikan lain, madrasah, sekolah bisa Pak. Ke pabrik bisa Pak. Bisa Pak. Surat tugas dari kepala kantor. Dari KUA nggak mesti ke itu nggak bisa. Cukup KUA, surat tugas, minta surat tugas. Itu ya. Udah ini, lanjut. Tadi bidang-bidang. Kasih sebagai atasan langsung penyuluh agama Islam se-Kabupaten Bogor. PAIP adalah koordinator teknis PAI non PNS di tingkat kecamatan. Kepala KUA adalah koordinator administrasi PAIP dan PAI non PNS di tingkat kecamatan. PAIP dan kepala KUA bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dalam hal tugas kepenyuluhan agama Islam di tingkat kecamatan. Sebab KUA sebagai unit pelaksana teknis UPT Kemenag tingkat kecamatan ini Pak. Ulah sampai keluar ke lintas sektoral akur, ini punten nih. Orang sesama yang 8 orang ge teu akur. Di KUA teu akur. Ulah Pak, bereskeun heula tim sukses eta Pak. Teamwork Pak, teamwork. Baru nanti jaringan keluar. Ini maksudnya. Sudah ya? Lanjut. Sudah. Ini yang tadi ijazah kalau mau jadi penyuluh memang harus S1 Pak. Dan itu non tarbiyah sekali lagi. Jadi mun hayang cita-cita mau jadi penyuluh agama Islam, ya wayana kuliah deui. Dan itu harus non tarbiyah. Ya, ini maksudnya. Hah? Tadi sami kan pendidikan tadi semacam guru. Gitu mungkin ya. Terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan sekali lagi tadi Kepala KUA hadir Pak. Karena memang sengaja supaya kita kompak Pak. Kemenag itu kompak di tingkat kecamatan. Karena UPT Pak. Jadi terima kasih hadir Pak Naib ya. Karena sekali lagi ini bukan acara PNAIS Pak. Ini saya koreksi. Kemenag Pak. Tingkat kecamatan, 3 kecamatan. Ini supaya penguatan UPT ini. KUA sebagai tidak hanya pencatatan nikah aja. Dan pasukannya kita Pak. Yang menentukan tadi wajah jelek, ganteng, cantiknya itu Kemenag di tingkat kecamatan KUA itu bapak-bapak. Serius Pak. Kalau tidak melayani semua tadi, bapak-bapak itu penyebabnya gitu. Saya udah nyampaikan ini. Gitu. Tugas bapak-bapak. Ini bagian yang tidak terpisah. Terima kasih sekali lagi. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud
Allah menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.